Pegadaian merupakan BUMN, lembaga keuangan non-bank yang berdiri sejak 1901. Pegadaian memberikan pinjaman dengan sistem gadai, yaitu jaminan berupa barang yang bergerak. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu, maka barang jaminan dapat dijual untuk melunasi hutang. Selain itu, Pegadaian juga menyediakan layanan tabungan emas dan pembiayaan mikro guna membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Aduh, gimana nih? Dagangan sepi tapi cicilan di bank masih terus berjalan. Terus bunganya tinggi banget. Aku kira minjam di bank bisa bantu usaha, tapi ternyata bikin pusing juga ya. Kamu kenapa, Mer? Kok kelihatan kayak stres banget? Ya gimana, Lip? Aku hampir bangkrut. Minjam di bank buat modal usaha bunganya besar. Tiap bulan harus setor. Sekarang penjualan sepi, malah jadi nunggak. Wah, kayaknya berat banget. Kamu udah pernah coba pegadaian nggak? Pegadaian? Lip, emas atau barang yang aku punya untuk gadai aja aku nggak punya. Gimana caranya aku mau gadai ke sana? Enggak, Mer. Banyak yang salah paham tahu tentang kayak gitu. Sebenarnya pegadaian itu bukan buat gadai barang aja, tapi sekarang mereka ada pinjaman mikro gitu, apalagi buat pelaku UMKM kayak kau yang butuh modal cepat. Bunganya juga rendah, terus juga prosesnya tuh lumayan gampang kok sekarang. Serius, Man? Jadi bisa buat bantu usaha juga? Iya, betul. Mereka tuh bisa bantu pinjaman mikro itu buat usahamu lebih berkembang buat kedepannya sih. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Saya dengar di pegadaian sekarang udah ada pinjaman untuk pelaku UMKM. Itu gimana ya? Betul, Bu. Pegadaian sekarang berperan untuk membantu UMKM supaya lebih maju. Tapi sarannya, uang yang dipindahkan digunakan sesuai dengan tujuan, tidak untuk konsumsi pribadi. Ya, Bu. Saya kangkuk pinjam di tempat lain. Kalau bisa bantu usaha kayak Bang Benaki sih mau coba. Bu, nanti kami bantu. Oh ya, Bu, yang mengambil ada namanya pegadaian digital yang di mana angsuran itu bisa dibayarkan melalui e-banking. Dan Ibu tak perlu ke kantor lagi. Wah, bagus juga ya. Bisa mempermudah saya juga. Saya mau coba deh kalau gitu pinjaman mikronya. Oke, baik, Bu. Kami bantu proseskan ya. Ya, halo, Mer. Tumben nelpon. Iya, Mer. Kenapa nelpon tumben? Gimana ya? Daganganku udah bangkrut. Aku bingung mau bayar tagihan gimana. Bisa tolong aku nggak? Pinjamin aku uang. Maaf, Mer. Aku lagi nggak bisa nolong. Duit aku lagi pas-pasan. Tuh kan aku udah duga, aku sama Alif udah sering lo nasehatin kau baik-baik gimana tentang tagihanmu tuh. Aku nak mau bantu, pikir aja sendiri gimana masalahmu ke depannya. Aku butuh banget, Man. Aku pinjam sedikit aja. Aku udah jual mobil dan barang-barangku untuk nutupin utang-utangku. Ya udah ya aku pinjamin semampuku aja. Makasih banyak ya, Man. Sibuk apa belakangan ini? Belakangan ini aku sibuk kerja sih. Halo Melisa. Wah, Melisa sekarang bisnisnya lancar banget ya. Udah buka usaha. Saya ada bukan kalian juga. Tadi jangan diulangi lagi yang kesalahanmu. Ya, aku udah sisihkan kamu kok untuk live tabungan. Terus, terima ya. Selamat siang, Bu. Kami dari mahasiswa UPT jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin datang ke sini dengan bertujuan mewawancarai Ibu sebagai pelaku usaha dari Kreasi Fest. Mungkin Ibu bisa jelasin sedikit tentang UMKM Ibu atau usaha Ibu. Perkenalkan, juga nama saya Ibu Kamsia, ownernya CC Crab di bidang kerajinan ekonomi kreatif, di bidang kerajinan. Seperti contoh buat tas seperti ini, aksesoris, dan lain-lain. Dan sebagai pelaku usaha UKM yang di Tarakan, Kota Tarakan. Untuk memulai usaha ibu kan pasti ada modalnya. Jadi kami maunya modal ibu itu dilihat dari anak pribadi ya. Pinjaman di misalnya di Pegadaian atau
orang pribadi, tapi semakin ke sini usaha saya ini berkembang, saya butuh modal yang mungkin agak lebih banyak gitu kan. Jadi kemarin ada program dari kebetulan Pegadaian itu mikro pegadaian mikro. Nah, kita para pelaku usaha itu KM di Tarakan sini ditawarkan pinjaman dengan bunga yang kecil karena tujuannya untuk membantu pelaku usaha UMKM itu agar bisa mengembangkan kita punya usaha gitu. Itu ada memang Pegadaian Mikro namanya. Dan itu bunganya kecil banget, sangat membantu kita pelaku usaha gitu. Setelah Ibu melakukan pinjaman mikro itu, apakah ada manfaatnya itu untuk usaha Ibu? Nah, ya, jelas. Jadi melihat lagi tujuan dari Pegadaian itu sendiri, Pegadaian itu memang kita untuk meningkatkan usaha kita gitu, pengembangan produk gitu. Jadi memang berdampaknya besar sekali untuk pengembangan produk ini, ya dari segi kuantitas gitu. Tapi selain karena kuantitas juga kan kita butuh kualitas juga ya. Jadi memang ada dampaknya besar banget. Yang tadinya ya contohnya kita itu bisa produksi tas seperti ini dalam 1 bulan mungkin ada 10, begitu ada pinjaman, kita ikut Pegadaian Mikro, Pegadaian itu ada penambahan modal, kita beli bahan baku, kita bisa produksi lebih banyak lagi. Gitu. Tahu Ibu bagaimana perubahan kondisi ekonomi Ibu sesudah meminjam di Pegadaian? Ya, tentunya ada. Ini kan pertanyaan perubahan kondisi ekonomi saya ya. Secara pribadi sih memang banyak perubahan ekonomi. Contohnya saya sendiri sih sebenarnya ada pemasukan yang jelas ya, ada omset kan. Pada saat saya menjual barang, produk, pasti omset kan ada gitu. Dan itu terbantukan sekali gitu. Kita apalagi saya gini kan ibu rumah tangga yang bukan pekerja swasta, apalagi PNS. Kita kan bekerja dari rumah ya. Jadi dengan mengomset seperti itu tentunya berdampak besar sekali bagi kehidupan ekonomi saya sendiri. Yang tadinya mungkin biaya yang saya dapatkan itu usaha-usaha yang sampingan itu cuma sedikit, sekarang bertambah gitu. Jadi kalau ada produksi, contohnya begini aja dengan nilai angka ya, yang tadinya saya mungkin 1 bulan itu cuma bisa mendapat 1 juta dan berhubungan dengan penambahan modal tadi, akhirnya itu meningkat. Semakin saya banyak produksi karena modal tadi, jadi semakin banyak saya bisa mengomset. Itu untuk pribadi. Dan yang kedua, untuk ekonomi yang orang-orang di sekeliling saya. Kan ada ibu-ibu juga nih yang saya bayar gitu ya. Saya hire kan, mereka kerja sama saya, akhirnya mereka juga bisa jadi mata sumber pencarian di sini gitu. Ya, itu aja mungkin. Kan ada dampak positifnya, terus mungkin juga ada dampak negatifnya. Kalau boleh tahu, apa sih dampak negatifnya itu? Ya, menjawab pertanyaan dari Melisa tadi, dampak positif negatif kan ada nih dalam usaha ya. Nah, dan yang saya jelaskan tadi positif sudah, sekarang yang negatifnya sebenarnya bukan negatif sih, cuma ada memang plus minus. Minusnya itu ya berhubungan dengan kondisi yang sulit sekarang ekonomi kita. Jadi terlihat nilai beli masyarakat itu kan menurunnya, pasti pengaruh omset kita gitu, pengaruh. Yang dulunya mungkin bisa laku sampai 30 tas dengan nilai beli masyarakat sekarang menurun, ya apalagi inflasi ya sekarang kan berapa tahun terakhir, itu menurun omset kita. Signifikan sih menurunnya gitu. Terus belum lagi persaingan di luar-luar, ya kan, yang dulunya mungkin Tarakan ini hanya segelintir orang aja yang orang rajin seperti saya, makin tahun kan ada bibit-bibit baru nih yang kita latih juga, termasuk pemerintah setempat kan melatih nih pengrajin yang lain. Nah itu kan daya saing kan ya tahulah sendiri ya gitu. Ya itu aja sih sebenarnya minusnya seperti itu. Cuma itu juga tidak menutup kita harus pasrah gitu. Kita harus berjuang juga gitu kan. Harus berjuang, kita harus lebih kreatif lagi. Itu ada mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya telah diberikan Ibu untuk mewawancarai Ibu sebagai pelaku usaha. Semua pertanyaan kami sudah dijawab, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama. Semoga ini juga bisa ya jadi bahan ini mereka kalian ya semua ya, dengan adanya sesi wawancara ini saya juga senang kalian samperin, datangi seperti ini. Doakan aja kami para pelaku usaha UKM yang ada di Tarakan ini tetap semangat dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini. Terima kasih banyak ya adik-adik ya.
Yang pertama, risiko ketergantungan pada utang. Jika tidak dikelola dengan baik, pelaku UMKM akan terlalu bergantung pada pinjaman modal, sehingga mereka tidak bisa keluar dari lingkaran utang. Yang kedua, kemampuan bayar yang terbatas. Pendapatan yang fluktuatif bisa membuat pelaku usaha mendapat kesulitan untuk membayar cicilan tepat waktu. Yang ketiga, jaminan yang berisiko hilang. Karena sistem pegadaian menggunakan agunan, pelaku usaha berisiko kehilangan jaminan karena gagal bayar. Pinjaman mikro bagi UMKM melalui pegadaian membantu pelaku usaha kecil memperoleh modal dengan cepat dan mudah tanpa syarat yang rumit. Dampaknya terlihat pada meningkatnya produktivitas, pertumbuhan usaha, serta memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Namun, risikonya meliputi kemungkinan gagal bayar, kehilangan barang jaminan, dan ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Oleh karena itu, diperlakukan pengelolaan keuangan yang bijak untuk pinjaman benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan beban bagi UMKM.